Waalaikumsalam. Ya, kita berjumpa di web awal kali ini. Ada yang mau masuk? Oh ya ini. Ya, pas ya. Tiga kayaknya yang aktif di kelas di LMS baru ketiga ini Connected to ya. mobile device. Atau ada Disconnected. lagi nggak yang lain yang Connected to masih belum mobile tahu device. informasinya? Disconnected. Mungkin bisa diberitahu ya. Ya, semoga aja nanti langsung bisa join. Saya mulai langsung aja. Materinya yaitu eh, oke, bentuk presentasi saya akan saya sesuaikan di sini di aktivitas belajar 6 yaitu tentang internet protokol dan internet working. Kelihatan Kelihatan bapak-bapak di Bapak. sini? Ya. Siap. Oke, jadi materi yang pertama ini adalah di itu webnya ya maksudnya ya. Kalau misalnya di apa? Di ininya sudah. Mohon maaf saya ini dulu. Ya, di sini sudah aktivitas belajar ke-6 ya. Mungkin itu sudah 3 bab ya kita ya sudah dilalui di sini ya. Oke, mohon maaf. Nah, di sini kita akan belajar tentang internet protokol dan internet banking. Untuk tugas kemarin bikin kabel jaringan sudah pada bikin ya di sini. Sudah Ah, Pak. oke, alhamdulillah ya. Dan kalau belum deadline-nya kayaknya sampai minggu Belum, Mbak. Masih sampai proses. ya, ya. Nah, di sini pengalamatan IP ya. Jadi alamat IP ini merupakan representasi dari 32 bit bilangan unsigned biner ya. Jadi ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Contohnya misalnya di sini di kelas A ya. Di sini 10 depannya. Terus kemudian 252, 102, 23. Ini merupakan contoh valid dari IP. Nah, pengalamatan IP ini dapat dilihat di RFC 1166. Jadi internet number ini untuk mengidentifikasi suatu host pada internet. Nah, maka tiap host ini diberi IP address ya. Atau internet address apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut multi-home, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface ya. Jadi IP address ini terdiri dari nomor network dan nomor host. Nah, nomor network ini tiap kelas itu nanti beda. eh Apanya itu? Ininya, oktetnya. Jadi dia di oktet pertama, terus nanti ada oktet pertama dan kedua seperti itu. Nah, IP address ini merupakan 32 bit bilangan biner di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom dan dipisahkan dengan titik. Nah, setiap titik itu adalah satu oktet. Ya, oktet itu berapa? 8 ya, oktal. Nah, jadi di sini ada 8 bit.
Nah, bilangan biner dari IP address 2128. Nah, kalau 128 ini dia udah masuk di kelas ke-3 atau kelas C. Ya, 128 yang biasa dipakai di warnet, dia biasa dipakai di lab seperti itu ya. Jaringan-jaringan yang kecil ya. 128.279 ini adalah ini ya. Nah, ini bentuk binernya. Nah, kalau bentuk binernya ini kalau Bapak-bapak ingat di sini dulu ada pernah itu jadi di sini disusun dari angka yang pertama itu biasanya dari 2 pangkat 0. Saya kasih pen dulu. Nah, ini adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Terus kemudian di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, saya pakai mouse agak susah, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu adalah 128. Ya, coba di pakai kalkulator atau pakai ini. Nah, nah di sini yang berikutnya adalah di sini binarnya adalah 0,0000001. Nah, di sini adalah 2 pangkat 1. Ya kan? Nah, 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Jadi di sini 2 pangkat 128.2. Nah, di sini 7 itu di sini dia kan 2 pangkat 0 di sini dia 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Ya kan? 1, 2, 0, 1. Nah, berarti 4 ditambah 2 ditambah 1. Itu adalah 7. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ini juga sama, ini 2 pangkat 01. Terus di sini adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini adalah 8. Nah, 8 tambah 1 adalah 9. Nah, seperti itu. Ya. Nah, penggunaan IP address ini adalah unik ya. Jadi artinya tidak diperbolehkan menggunakan IP address yang sama dalam satu jaringan. Nah, kalau sama, nanti eh, bentrok ya, nggak bisa jalan dua-duanya gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi ada 5 kelas ya. Nah, yang kelas pertama itu net ID-nya dia hanya 1 oktet ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada host ID-nya dia ada 3 oktet. Ya, 1, 2, 3. Nah, nah, kemudian yang kelas B itu imbang. Net ID-nya ada 2 oktet ya. Dan ini, oh ya ada yang ini lagi. Oke, eh, oke, Pak Rian sudah bisa bergabung ya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang di kelas C ini dia net ID-nya dia lebih banyak. Jadi ada 3 oktet. Nah, host ID-nya dia cuma kebagian 1 oktet. Nah, di sini akan dimulai dari ini maksudnya bukan 110 ya, tapi di sini itu eh 2 pangkat ini eh satu-satu apa, yang tengah gitu. Jadi eh ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4 ya. Berarti ini 5 gitu kan harusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang kelas D itu dia multicast dan future use. Ini tidak akan, ya bukan tidak akan ya, tapi belum akan dipakai sampai sekarang. Ya, jadi kalaupun yang apa, yang IP ya IPv6 pun, nah dia masih
jarang dipakai. Biasanya kan IPv4 itu paling di kelas mentok sampai kelas A saja. Ya, seperti itu. Nah, di sini penjelasan yang tadi kelas A ini dia menggunakan 7 bit alamat network ya. Kemudian 24 bit untuk alamat host. Dengan ini memungkinkan adanya 2 pangkat 7 dikurangi 2. Jadi 128 ya. 128 sorry. Ya 2 pangkat 7 kan 128 ya. Tadi kan. Ya. Nah, itu dikurangi 2 jadi ada 126 jaringan. Nah, dengan 24 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, di sini untuk hostnya dia lebih banyak ya. Jadi ini biasa dipakai di IPv4 dan 6 ya. Nah, atau lebih dari 2 juta alamat. Nah, banyak ini berapa ini? 2 pangkat 24 itu dikurangi 2. Jadi ini harusnya lah 6 ya. Jadi eh, 16.777.216 host. Nah, sedangkan di sini untuk networknya dia hanya sebanyak 126 network atau jaringan. Nah, kalau yang kelas B tadi oktetnya kan 2 oktet berarti dia ya 14 ya. Karena 77 gitu seperti itu. Jadi 2 pangkat 14 itu adalah 16.384 ya dikurangi 2 jadi 16.382. Nah, ini imbang ya. Tapi di sini meskipun oktetnya imbang, tapi di sini dia networknya lebih bukan network, hostnya lebih banyak, yaitu 16 bit. Ya, 16 bit berarti hasilnya adalah 65.536 host. Ya, dikurangi 2 atau sekitar 1 juta alamat sama ya. Nah, di sini kelas C ini menggunakan 21 bit alamat network dan 8 bit untuk alamat host. Nah, networknya lebih banyak yang di kelas C ya. Nah, tapi hostnya dikit. Nah, host yang sedikit ini yang biasa dipakai untuk latihan ya, atau biasanya untuk praktikum gitu ya, atau biasanya untuk warnet atau untuk jaringan di suatu lab yang paling hanya sebatas paling lab itu paling 40 ya. Kalau misalnya beberapa kelas berarti kan cuma 40 dikali berapa kelas itu kan ya. Bahkan itu pun nanti akan eh, di subnet lagi akan dipangkas-pangkas lagi gitu ya. Nanti ada yang namanya subnetting ya. Nah, kelas D ini untuk multicast dan kelas E untuk selanjutnya. Nah, di sini kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki jumlah host yang sangat banyak. Sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan jumlah host tidak sampai 254 ya. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B. Nah, seperti itu aja sih. Ya. Nah, contohnya ini tadi alamat dengan semua bit 0 ini digunakan untuk alamat jaringan network address. Nah, mengapa dikurangi 2 itu biasanya ada yang namanya nanti gateway dan broadcast. Ya. Nah, gateway itu biasanya network address ini. Ini biasanya untuk gateway-nya. Nah, kemudian eh, alamat dengan semua bit itu 1 ini digunakan untuk broadcast. Ini biasanya contohnya belakangnya adalah 255. Ya, kalau yang network address atau gateway
Biasanya 0 kalau enggak 1. Nah, ini 255 ini biasanya dikurangi 1 dari total yang ada di belakang. Kemudian ada loopback, ya, alamat dengan IP-nya itu digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal. Nah, di sini ini adalah eh, IP yang tidak akan dipakai oleh host maupun tidak akan juga dipakai untuk jaringan, ya, seperti itu. Nah, ini ada ada yang namanya juga IP subnet, ya. Jadi perkembangan internet yang semakin pesat itu menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Nah, selain itu untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringan yang semakin besar untuk itu perlu pengecilan jaringan atau dengan cara membuat subnet. Ya, jadi misalnya kelas B itu nanti bisa dipecah-pecah atau bahkan kelas C itu juga bisa dipecah-pecah lagi, ya. Nah, sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan penambahan subnetwork atau nomor subnet. Di sini menjadi nomor jaringan, nomor subnet, dan nomor host. Nah, ada nomor subnet ya di sini ya. Mouse-nya mana tadi ya? Sorry. Oh, ini. Nah, jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembagian yang disebut IP disebut sebagai subnet mask atau biasa disebut dengan net mask, ya. Nah, net mask ini memiliki format sama seperti IP address. Nah, di sini ada indirect routing dan direct routing. Apa sih itu? Ya, nanti coba ya kita cari lagi. Apa sih itu direct routing? Ya, jadi ini eh, peroutingan atau perutean. Jadi ada yang alat namanya router ya. Nah, router itu dia eh, ada ini ya, ada yang mau masuk nggak bisa ya. Siapa ini tadi? Ada yang ini tapi nggak bisa. Berarti nanti mungkin bisa ini aja bisa pakai apa recording dari ini. Saya kan tadi sudah merecord. Ya, jadi router itu dia bisa di set. Biasanya sih otomatis ya. Jadi dia eh, routing langsung atau routing tidak langsung ya. Ada perantaranya. Ya, coba nanti kita ini lagi. Kemudian metode pengiriman itu ada yang namanya broadcast, multicast, dan anycast. Nah, kalau broadcast itu adalah pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Nah, ini biasanya pakai IP yang tadi, IP broadcast ya. Metode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcastnya. Contoh di sini 192.168.0.255. Nah, apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Nah, kalau multi itu adalah mengirimkan data tujuan alamat grup dalam satu jaringan, itu eh, jadi ada beberapa yang dikirim gitu, ada yang dapat, ada yang enggak gitu ya. Nah, alamat ini menggunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D. Nah, apabila ada pengirim yang mengirimkan data ke
alamat kelas D ini, maka akan diteruskan ke host yang sudah terdapat di IP di kelas D ini. Nah, kalau in case itu dia eh, tidak berbarengan, ya. Jadi apabila suatu pelayanan menggunakan beberapa IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengirim mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu ya alamat IP tersebut. Nah, mode pengiriman ini disebut ini cache. Contoh apabila ada 5 server dan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses pelayanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu server yang dipakai. Nah, kemudian di sini ada internet. Nah, bentar-bentar ada ini. Sorry, ada kucing masuk ya. Ketika router atau host tujuan menginformasikan suatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol atau ICMP. Ya. Jadi karakteristik dari ICMP ini antara lain adalah ICMP menggunakan IP, ICMP melaporkan kerusakan, ICMP tidak dapat melaporkan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari pengulangan. Nah, untuk data yang terfragmentasi, pesan ICMP ini hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Ya, jadi pesan ICMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. Ya, ICMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP. Ya, pengirim header IP pengirim maksudnya di sini. Nah, pesan ICMP ini dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini pesan ICMP ini dikirimkan di dalam IP datagram. Pada IP header, protokol akan berisi nomor 1, itu ada ICMP, dan type of service atau TOS, nilainya adalah 0, route line. Oke, kemudian di sini ada ping dan threshold. Nah, ada yang nah, di sini kita akan ulang lagi dari yang awal ini, yang direct routing sama indirect routing ya. Coba saya akan share yang apa? Yang tadi sudah saya ini. Mungkin ini saya stop sharing dulu. Saya share yang tadi saya udah ini. Oh, kok nggak ada ya? Benar tadi. Oh ya, oh ya ini. Coba-coba. Nah, ini apa ya? Sorry, salah. Oh ini nih, sorry. Ada. Nah, di sini ya, kita ada direct routing. Nah, nah ini. Jadi routing ini adalah proses pemilihan jalur lalu lintas dalam satu jaringan atau antara melintasi beberapa jaringan.
Ada dua jenis routing, yaitu langsung atau tidak langsung. Apa itu direct routing? Yaitu host tujuan terhubung ke jaringan fisik yang sama dengan host pengirim ketika sumber dan tujuan berada pada jaringan fisik yang sama. Secara sederhana, ketika sebuah mesin dapat mengirim paket IP ke mesin lain tanpa memiliki melalui mesin ketiga atau router, kita menyebutnya sebagai direct routing. Nah, kalau yang tidak langsung itu adalah host tujuan dan pengirim ini tidak berada pada jaringan yang sama. Jadi paket bergerak dari satu router ke router lainnya hingga mencapai router di jaringan fisik yang sama dengan tujuan. Sekali lagi, secara sederhana, ketika mesin harus mengirim paket IP ke mesin melalui satu atau lebih mesin perantara router, kita menyebutnya sebagai indirect routing. Nah, sekarang setelah kita memiliki pemahaman dasar ini, mari kita beralih ke bagian teknisnya. Jadi ada ini cara perutuan langsung dan perutuan tidak langsung, ya. Jadi ini mungkin bisa di apa? Bisa di ini ya, bisa dibaca lagi nanti Bapak, karena di sini nggak ada yang perempuan ya. Nah, di alamat ini di falconvoip.com ya. Ini ada routing langsung dan tidak langsung. Dan ini yang eh, tidak langsungnya. Kemudian di sini pengalihan langsung dan tidak langsung perbedaannya ya istilahnya ya. Nah, ini beberapa perbedaan. Jadi di sini mengapa memilihnya kapan harus memakai routing langsung dan kapan harus memakai yang tidak langsung. Nah, ini perutuan langsung ini pakai Microsoft Teams. Nah, kita pakai Microsoft Teams ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini uh, sangat berkaitan dengan kita kalau pakai itu web ya. Ya mungkin kalau yang lainnya pun juga sama Zoom ataupun yang Google Meet itu sama ya seperti itu. Nah, terus kemudian tadi ICMP mungkin nanti Bapak-bapak bisa baca-baca lagi sumber dari internet yang lainnya. Misalnya ini saya ambil dari Telkom University ya, ICMP di sini lengkap. Nah, di sini ada ping. Nah, ping biasanya kita pakai di Windows ya. Ping apa gitu kan. Misalnya IP-nya berapa gitu nanti langsung keluar ya. Seperti itu. Dan yang kemudian ini adalah yang traceroute. Tadi kan ICMP ada yang traceroute. Nah, traceroute itu adalah perintah untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan internet control message protokol tadi ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Ya, rute yang ditampilkan adalah daftar interface route yang paling dekat ya, yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Nah, ini sudah pakai IPv6 ya, seperti ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak-bapak bisa nanti searching di Wikipedia ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh terus rate-nya, ada ininya, batasan ininya, ada sumbernya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya ya untuk web kali ini ya. Terima kasih atas atensinya Bapak-bapak di sini ada Pak Sunarji, Pak Yusuf, Pak Bani Adam dan Pak Rian Tommy ya. Kita akan lanjut di web yang berikutnya ya. Jadi mungkin ada web lagi nanti ada dua lagi ya kayaknya. Ada tiga web biasanya nanti dan ada tiga tugas ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan Tidak, Bapak. untuk materinya tadi sudah ya. Sudah. Ya, silakan belajar dengan sumber yang lainnya lagi. Karena banyak ya, nggak hanya di
library-nya OT aja. Banyak yang lain yang masih bisa kita gali ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin leave ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah saya record, jadi nanti, oh ya, kita screenshot dulu ya, mungkin ya, sebelum kita ini. Bisa on cam semuanya. Udah, Pak. Untuk nanti pelaporan ya, biar gampang kita ininya. Laptop saya kameranya rusak, Pak. Mohon izin. Oh ya, oh ya, oke, kita print screen. Oke, saya ini aja. Oke, oke, sudah ya. Mungkin yang lainnya Bapak-Bapak di sini juga udah print screen ya tadi ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya izin ini ya, stop recording. Oke.